Kami pada hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali dan judulnya tidak lain adalah Thalabul Ilm, ya. Kita tidak mau berhenti selama hayat masih dikandung badan untuk memperkaya diri dengan pengetahuan agama, mengetahui segala sesuatu yang telah diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita yang sumbernya adalah baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumber yang utamanya adalah wahyun minallah, aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya balik lagi dah. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini paling tidak apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebabkan dosa dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah, ya. Apa hadis masyhurnya? Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhthuha. Itu luar biasa, ya. Nabi nggak mengatakan hadir, intaqal, pindah. Jadi kalau bicara pindah biasanya di ruang depan, kemudian sekarang di ruang belakang, itu juga pindah kan? Apalagi ya, Kampung Malang sekarang di Gaga, apa nah, Ceger. Biasa di Kampung Ceger sekarang ada di Kampung Gaga. Biasa di Kampung Boril ada di Kampung Gaga. Ini yakin pindah, ya pindah. Walaupun bagaimana kita pindah, hari saat ini pindah. Kepindahan kita, kata baginda Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li talabil ilm, untuk mencari ilmu. Ya Allah, itu anugerah Allah luar biasa, ya. Makanya banyak yang kagak demen ngaji padahal dalamnya apa namanya kebaikan, diampuni oleh Allah. Qabla itu sebelum ayah tua melangkah, ya. Sebelum melangkah, saya tahu ibu-ibu masih nyari kudungan sebab lupa naro, orang semingguan kagak dipakai. Kudungan gua gimana? Itu malaikat udah sibuk nyatet. Ini Siti Rahmah diampuni dosanya gara-gara dia mau ke majlis taklim padahal belum melangkah, masih nyari kurungan, ya. Tahu atau apa dari baci, ya. Baci gua di mana ini? Nggak tahunya dimainin cucu, bagus nggak dikencingin. Kenapa dimainin? Ya gara-gara ngomongnya makan baci cuma seminggu sekali. Umpama itu lah. Dan ini isyarat sehat saya, ya. Kemudian tadi saya bilang yang lain saya pengen sehat banyak, ya. Dunia mah ada pro ada kontra, ya. Ada juga yang berani. Abi kok masih hidup aja sih nggak mati-mati. Nah, serius nih, saya nggak bikin dosa, kan? Kuat juga itu Abi nggak mati-mati. Soal kematian mah ketentuannya di Allah. Tapi saya sadar, ya, berapa banyak yang nggak senang pada hal dalamnya. Ini cuman keprihatinan saya gara-gara saya nggak ngaji, ya hilang tuh setiap minggu. Kalau Allahu hilang, kalau Rasulullah hilang. Saya nggak pernah dengar ada ibu-ibu sengaja baca Asmaul Husna depan rumah tiap hari Minggu. Ada. Paling aku mau ngajar lagi. Ya kalau saya nggak keluar, aku lu baca sendiri apa? Mohon maaf, ya, bercanda bapak-bapak. Nah, makanya sekarang alhamdulillah kita bisa kembali mengucapkan qala Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah, qala Rasulul Azam Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala masyayikhuna rahimahumullah. Insyaallah langkah kita benar-benar bawa faedah. Yang saya pengen kaji malam ini, hari ini,
ada yang 5 kisah yang belum kelar itu, Bi. ya 5 kisah Bani Israel yang belum kelar. antaranya ini aja Asyura. Ini saya kagok ya. Jadi sekarang ini tanggal Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 3 Muharram ya. Muharram itu merupakan apa namanya tanda buat kita atau peringatan buat kita pengorbanan yang dialami oleh Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Jangan lupa nyanyiannya biar viral ya. Lahir baginda Nabi di Mekah, dibesarkan baginda Nabi di Mekah, diutusnya baginda Nabi di Mekah, terus hijrah baginda Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, wafat baginda Nabi di Madinah, dikuburnya baginda Nabi di Madinah, di rumah Siti Aisyah, masyhurnya rumah Thayyibah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa, yang hafal aja. Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang mau saya terangin adalah yang berkaitan dengan Muharram. Satu Muharram mengingatkan kita kepada pindahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu atas perintah Allah ya. Jangan katakan Nabi ketakutan sama orang kafir. No, sama sekali tidak. Tapi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In tidak lain bahwa huwa baginda Rasul bukan omongannya aja. Huwa secara keseluruhan baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu minallah dari Allah. Kalau begitu termasuk hijrahnya dari Mekah ke Madinah adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmahnya apa? Begitu besarnya pengorbanan para nabi, pengorbanan para rasul untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah ya. Makanya kita yang kadang-kadang ya Allah jadikan saya kayak Nabi Adam, jadikan saya kayak Nabi Musa, jadikan saya kayak para nabi. Itu kudu siap-siap dengan resiko. Sebab tidak ada seorang nabi yang tidak dapat cobaan. Siapa yang nggak dicoba? Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah nggak tanggung-tanggung, suruh bunuh anak. Siap kita bunuh anak. Boro-boro mau ke Surabaya aja pesantren kejauhan, terus sendirian. Ada yang gitu, ada nggak? Enggak, jangan ngaku, malu ya. Kejauhan Nabi kalau bisa bayang dekat aja ya. Kemudian apa lagi? Banyak Nabi Yusuf diangkat derajat sama Allah jadi orang paling ganteng, cuman diceburin dulu ke sumur. Mau Ansari nyebur ke sumur. Ini mati bangkun payakun kudusun analika kusa jagat kabeh. Ya, doang jawaban doa bahasa Jawa pengen mengakibatkan kegantengan nyebur ke sumur.
sambil nyebur nggak lupa tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selalu zikir ya. Sebab apa? Ingat surga. Di surga banyak banget orang yang pada nyesel. Ya, kenapa nyeselnya? Karena nggak kawin, bukan? Nggak ada istilah, aduh anak masih perawan kalau masuk surga nyesel dia belum kawin. Enggak ada keterangannya. Saya itu anak muda belum jadi ini, tapi surga dia linglung, kata siapa? Justru penyesalan ahli surga itu sa'ah ala sa'ah marrat alaihim walam yadhkur ismallah, ya. Apa artinya? Jadi ada 1 jam, 1 menit atau 1 detik mereka lewati selagi mereka hidup di surga, selagi mereka hidup di dunia, sementara detik itu dia lupa kepada Allah. Itu yang bikin nyesel ahli surga, ya. Paham ngomong saya? Insyaallah ya. Ya jangan sampai sia-sia. Udah maksain nggak ngerti lagi. Udah nggak datang semua nggak ngerti lagi. Ya baik. Jadi ala sa'atin marrat alaihim walam yadhkur ismallah fi, 1 detik tidak ingat kepada Allah, itu bikin sesal untuk mereka yang menjadi penduduk surga, ya.